Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-21 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, tentu kita tidak suka dengan namanya kegelapan. Mungkin ada sebagian orang yang sejenak suka dalam kegelapan, sehingga ada sebuah restoran yang bertema dark dinner atau makan dalam kegelapan yang populer pada tahun 1999. Tetapi dalam kenyataannya, tidak banyak orang yang mau makan dalam kondisi tersebut dalam jangka waktu yang lama, karena lebih nyaman makan di tempat yang terang. Di tempat terang, mereka dapat melihat minuman, makanan, pelayan, dan orang yang di sampingnya untuk diajak berbicara. Terang sungguh sangat dibutuhkan kehidupan manusia. Demikian dengan Yesus. Ia digambarkan sebagai terang dan manusia digambarkan sebagai kegelapan, di mana manusia pada dasarnya tidak menyukai terang dan lebih suka dalam kegelapan, untuk terus melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus datang menjadi terang dunia, yang berarti, pertama, ia menunjukkan kebenaran yang sejati. Artinya, kedatangan Yesus di dunia ini memberikan pengajaran apa saja yang benar dan apa saja yang salah. Seperti ajaran bagaimana kita harus melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus mengasihi orang yang berdosa, bukan menjauhinya dan meninggalkannya. Kita diajarkan untuk mengampuni dan mendoakan orang yang melakukan kesalahan bagi kita, dan lain sebagainya. Kedua, ia menunjukkan penghukuman dosa. Artinya, Yesus menunjukkan apa saja yang Tuhan tidak suka, seperti memiliki sikap yang munafik, tidak memiliki kasih kepada sesama, melakukan kejahatan dan pelanggaran di hadapan Tuhan, mudah menghakimi sesama, dan lain sebagainya, sehingga hal-hal tersebut membawa orang-orang kepada penghukuman Tuhan. Ketiga, ia menunjukkan tuntunan hidup sehari-hari. Artinya, Tuhan menuntun kita untuk belajar hidup benar, bukan setiap bulan, minggu, atau setiap tahunnya, melainkan setiap hari, melalui firman-Nya, seperti bagaimana kita berdoa, bagaimana cara kita hidup menolong orang lain, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana sikap kita untuk memberi, dan juga sikap kita untuk mengasihi, dan lain sebagainya. Yesus adalah terang kebenaran. Maka dari itu, sebagai umat-Nya, kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran terang tersebut, bukan kepada kegelapan yang ada di dunia ini. Tujuannya, Tuhan ingin memakai kita memberikan keteladanan yang berkenan di hadapannya, sehingga dunia ini yang penuh kegelapan dan kejahatan menjadi tahu bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Pada akhirnya, jika manusia tetap hidup dalam kegelapan, akan mendapatkan hukuman Allah. Dan jika seseorang mau menerima terang Kristus dalam hidupnya, maka akan mendapatkan keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah terang yang menyinari dunia ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ajarkan kami untuk dapat hidup di dalam terang-Mu, dan terang-Mu juga ada di dalam kami, sehingga kami boleh mengalami kebenaran dan sukacita, serta menunjukkan terang kebenaran tersebut kepada orang lain, sehingga mereka dapat melihat Kristus dan mau hidup dalam kebenaran yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.